subuh Papa pulang. Emang Mama ini barang mati ya? Capek kayak gini terus, Pak. Di awal kisah diperlihatkan pasangan suami istri yang sedikit tegang karena suaminya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan selalu pulang larut malam, sehingga nafkah batin istrinya jarang terpenuhi. Mereka bernama Nopi dan Bagas. Pada suatu hari Nopi tak sengaja ketemu dengan sahabat lamanya bernama Widya di sebuah butik. Nopi kemudian dikenalkan dengan suaminya Widya yang masih berondong yang bernama Rudi. Sewaktu kenalan Rudi kasih kode-kode gitu sama Nopi sehingga membuatnya jadi baper. Setelah pulang dari sana Nopi coba telepon Widya untuk curhat tentang suaminya. Namun waktu itu malah diangkat sama Rudi karena Widya lagi di belakang. Dan dari situlah bintik-bintik perselingkuhan dimulai. Pada tengah malam Rudi coba telepon Nopi kembali dan mengajaknya ketemuan. Namun apa yang terjadi? Ternyata Bagas mengetahui kalau Nopi sedang teleponan dengan cowok lain sehingga membuatnya marah besar. Dan pertengkaran hebat pun tak terelakkan lagi. Kamu selingkuh sama siapa? Makanya kau punya istri jangan dianggurin dong. Nggak dapat kan suami sendiri, ya cari suami orang. Singkat cerita besok harinya Nopi dan Rudi akhirnya ketemuan di sebuah kafe. Dan rencananya akan dilanjutkan kencan di studio foto miliknya Rudi. Namun kali ini gagal karena mereka ketahuan sama anaknya Nopi yang bernama Putri. Dan setelah itu Putri pun langsung gusur mamahnya untuk pulang karena dia merasa malu dengan kelakuan mamahnya yang sudah mengkhianati papahnya. Namun di rumah justru Putri dimarahi abis-abisan sama mamahnya karena dia sudah mengganggu kencannya. Dia melakukan ini karena sudah gak kuat atil bobogo anak. Kebun kacangnya sudah terlalu lama dianggurin sama papahnya. Justru Mama seperti ini karena Papa. Itu gak usah ikut-ikutan urusan orang tua. Hubungan Rudi dan Nopi semakin hari semakin dekat, bahkan semakin mesra. Sementara di tempat lain Putri datang ke kantor papahnya dan memberitahukan kalau dia memergoki mamahnya jalan sama cowok lain. Ya mereka berdua tuh pacaran deh. Siapa laki-laki itu? Untuk memuluskan rencananya Rudi kemudian datang ke Mbah Dukun untuk pelet Nopi supaya dia bertekuk lutut di hadapannya. Yang ternyata Rudi mendekati Nopi selain untuk mendapatkan apem yang aduhai, juga berniat untuk mengeruk semua hartanya Nopi. Rudi kemudian diberi sebuah ramuan pengasihan untuk dicampurkan di dalam minuman. Dan dengan begitu, Nopi akan memenuhi semua permintaan yang diminta oleh Rudi. Dan benar saja setelah minum ramuan tersebut, Rudi dengan mudah langsung dikasih apem legit. Dan pengecerotan pun tak terelakkan lagi. Mantap Mas, punyamu beda banget Mas, enak banget Mas. Sekali lagi ya Mas, matnya Mas, jos, jos. Besok paginya Nopi langsung minta cerai sama suaminya dengan alasan nafkah batinnya tidak terpenuhi. Dan hanya Rudilah yang bisa memuaskan batinnya. Aku ini pisah sama kamu Mas, karena aku ini sudah menderita batin sama kamu. Namun Bagas pun menolaknya. Dia akan mencoba untuk memperbaiki semuanya itu. Nopi kemudian menceritakan sama Rudi kalau Bagas tidak mau menceraikannya sehingga membuatnya kesal. Tak mau rencananya gagal begitu saja, Rudi kemudian menyusun rencana selanjutnya, yaitu dengan memotret kebersamaan Bagas dengan sekretarisnya yang seakan-akan di antara mereka memiliki hubungan spesial. Dan setelah itu kemudian memperlihatkannya kepada Nopi sehingga membuatnya emosi dan bertengkar hebat dengan Bagas. Kamu selingkuh kan sama sekretaris kamu itu? Dasar munafik! Tanpa pikir panjang lagi demi hidup bersama Rudi, Nopi akhirnya gugat cerai Bagas di pengadilan dengan bukti foto tersebut. Dan pengadilan pun mengabulkannya. Sementara di tempat lain Rudi juga menceraikan istrinya bernama Widya. Aku mohon jangan cerain aku. Jangan pernah cerain aku, Rudi. Singkat cerita, Rudi dan Nopi akhirnya menikah.
9 kemudian Nopi hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ragil. Dan 1 tahun kemudian sikap asli Rudy mulai keluar. Dia sekarang sudah mulai kasar padanya karena stok uang udah mulai habis. Hingga pada suatu waktu Nopi melihat Rudy sedang main perempuan di sebuah taman, sehingga membuatnya emosi. Maksud hati ingin memarahi Rudy, justru Nopilah yang dimarahinya. Bahkan sampai disiksa habis-habisan. Dan di akhir cerita, karena luka yang diderita oleh Nopi cukup parah, dia tak dapat diselamatkan alias maeot. Dan Rudy pun ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Sementara Ragil akhirnya diadopsi oleh Bagas dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.